Kembali lagi di channel Ilmuwan Mopi. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Krio yang diceritakan ada 5 orang ilmuwan tertidur di sebuah kapsul pembeku di bawah tanah. Dan 5 ilmuwan terbangun. Semua ilmuwan itu pun tidak tahu diri mereka siapa dan dari mana asalnya. Kemudian kita diperlihatkan kepada 5 ilmuwan tersebut yang dimana saya tidak tahu nama mereka. Namun mereka mempunyai julukan di film ini. Wanita ini sebagai psikologis dan wanita ini seorang dokter. Juga pria ini prajurit militer yang berewok sebagai biokimia dan satu lagi teknisi. Sebelum mulai alur ceritanya, sediakan si hitam, roti bedot, dan kacang bulu. Hari pertama di bawah tanah kapsul pembeku. Scene memperlihatkan nyonya psikolog yang dihampiri dan diberikan senter oleh si teknisi. Lalu, nyonya psikolog bertanya apakah kalian sudah ada yang mengingat sesuatu. Namun, apalah daya, mereka tidak ingat sama sekali. Saat si teknisi menyentari si prajurit, ia pun melihat nomor baju milik si prajurit tidak ada. Juga, si teknisi mencurigai dalang dan yang memberhentikan kapsul pembeku ialah si prajurit. Saat mereka sedang menjelajah, mereka pun melihat sebuah tangga keluar dari tempat tersebut. Namun, si teknisi melarang mereka keluar dikarenakan ada tanda bahaya jika kita keluar. Dan si teknisi menyuruh berpencar untuk mencari penemu pembuat kapsul pembeku, ujar si teknisi. Seusai kita diperlihatkan satu persatu dari mereka yang mencari petunjuk di tempat tersebut, scene memperlihatkan nyonya psikolog yang melihat sebuah gambar di buku, dan tiba-tiba ya, sang dokter melihat kapak yang tertancap di pintu. Kemudian mereka membuka pintu dan terkejut saat melihat darah yang masih segar. Lalu mereka bertanya-tanya, darah siapa dan siapakah orangnya yang sudah membangunkan mereka di kapsul pembeku. Kemudian si prajurit dan si bewok pergi untuk membentulkan arus listrik yang padam di tempat tersebut. Saat si bewok menahan kabel listrik, tidak sengaja si bewok melukai si prajurit yang membuat si prajurit diobati oleh sang dokter. Setelah si prajurit diobati, mereka melihat sebuah pintu yang mempunyai bahan makanan dan alat-alat yang bisa digunakan. Namun, mereka lupa dengan kode pintu tersebut. Terlihat teknisi yang menemukan makanan dan minuman untuk bekal mereka selama di bawah tanah. Kemudian, mereka pun bermain remi. Saat mereka sedang bermain remi, tiba-tiba sang dokter kedinginan dan jatuh sakit. Lalu, nyonya psikolog membuat sebuah rekaman perihal tempat tersebut untuk dijadikan dokumentasinya. Hari kedua di bawah tanah kapsul pembeku. Terlihat dokter yang sedang memeriksa si bewok. Namun, saat si bewok sudah diperiksa, sang dokter pun kedinginan yang membuat si bewok memeluk sang dokter. Seusai si bewok memeluk sang dokter mengambil darahnya sendiri dan menyimpannya. Kemudian terlihatlah beberapa sampel darah yang tak tahu milik siapa. Scene berganti kepada nyonya psikolog yang sedang melakukan psikoanalisisnya kepada si prajurit. Dan nyonya psikolog menanyakan nama dan tempat asal kemiliteran kepada si prajurit. Namun si prajurit tidak mengingat apapun dan hanya satu yang dia ingat saat melihat nyonya psikolog berada di kapsul pembeku. Lalu nyonya psikolog terus menanyakan hal tersebut yang membuat si prajurit marah dikarenakan dia tidak mengingatnya lagi. Kemudian si prajurit itu pun pergi. Gede adat si prajurit mah. I'm truly sorry. Terlihat 5 ilmuwan yang sedang berkumpul sambil ngehulang tarik.
kapan bisa keluar dan siapa yang bisa menolong mereka. Lalu, si teknisi menemukan sambil memberikan sebuah mikrofon yang tertanam di kapsul pembeku milik si prajurit. Dan si prajurit yang sedikit marah pada si teknisi dikarenakan dia berani membongkar kapsul miliknya. Namun, perdebatan antara si prajurit dan si teknisi dilerai oleh rekan yang lainnya. Kemudian, mereka menyiapkan dan menyuruh si bewok esok pagi keluar dari bawah tanah. Hari ketiga di bawah tanah kapsul pembeku, Shin memperlihatkan sang dokter yang sedang melakukan tes psikoanalisisnya oleh nyonya psikolog. Dan nyonya psikolog yang melihat wajah sang dokter yang ketakutan dikarenakan ia selalu melihat sesosok manusia yang mengawasinya. Namun, nyonya psikolog menyuruh tenang dan itu hanya halusinasinya saja. Kemudian, si prajurit menghampiri mereka jika si bewok akan segera pergi menuju keluar. We'll be right there. Alright. Scene berganti pada teknisi yang menemukan sebuah kamera CCTV yang masih aktif. Lalu, si teknisi yang sangat yakin jika penemu kapsul pembeku masihlah hidup dan mengawasi mereka dari kejauhan, ujar teknisi. Ia pun memberikan sebuah pesan dan berharap jika penemu menerima pesannya, yang dimana ia menceritakan kejadian dan keganjalan di kapsul pembeku. And report everything. Get it. Once outside, stay with. Terlihat si bewok yang berpakaian seperti astronot, ia pun keluar pergi untuk melihat udara dan kondisi di atas sana. Saat si bewok pergi, 4 ilmuwan itu mendengarkan radio yang dibawa oleh si bewok tadi. Namun, mereka sangat tegang saat koneksi radionya terputus, dan mereka pun beranggapan jika si bewok sudah mati. Tak lama kemudian, si bewok tiba-tiba datang yang diisukan sudah meninggal, lalu si bewok menceritakan jika udara di luar sana sudah terkena virus mematikan. God, it sounds familiar. It's right. Shin memperlihatkan 5 ilmuwan yang sedang duduk nahuleng tarik. Kemudian si teknisi membicarakan penemu yang membuat si prajurit berbicara jika penemu sudahlah mati. Namun rekannya melerai perseteruan si prajurit dan si teknisi. Adukeun atuh padahal mah. Tuman. I'm sorry. We're gonna figure this out. Pagi berganti malam, yang dimana 5 ilmuwan dan saya tidak tahu jam berapa atau hari apa sekarang. Terlihat nyonya psikolog yang terbangun dari tidurnya, lalu ia pergi ke sebuah lorong, tiba-tiba iya, itu adalah si prajurit. Lalu si prajurit memperdebatkan perihal keanehan dan kejanggalan pada si teknisi dan rekan lainnya. Namun nyonya psikolog yang tidak mau terpancing debatan si prajurit, ia pun pergi. You have what? A few bullets left? I know. I heard a gunshot that first night. Being stuck down here. Good night, soldier. You should be careful. Hari keempat di bawah tanah kapsul pembeku, Shin memperlihatkan nyonya psikolog yang sedang menguji psikotes si teknisi, yang dimana dia mengajukan beberapa pertanyaan dari nama asli sampai kehidupannya di masa lalu. Namun apalah daya, si teknisi tidak mengingatnya sama sekali. Dan si teknisi mencurigai jika seseorang di kru ada penjahat. Kemudian si teknisi pun pergi.
Scene berganti pada Nyonya Psikolog yang melihat sebuah lambang di kamar miliknya. Lalu Nyonya Psikolog mencoba dan berharap semoga pintu rahasia itu bisa dibuka dengan angka yang diambil dari 9 lingkaran gambar tersebut. Kemudian si prajurit mencoba memasukkan nomor dial 009. Namun pintu itu pun tidak terbuka yang membuat si prajurit murang-maring lagi. Gede ada. Terlihat si prajurit yang sedang kesal dikarenakan stok makanan mereka yang selalu hilang. Dan si bewok memberitahu jika dokter membutuhkan banyak makanan agar cepat sembuh. Yang membuat si prajurit marah lagi kepada kru yang tidak punya otak. Namun saat si prajurit marah, tiba-tiba ia melihat sesosok orang dan pergi mengejarnya. Siapakah dia? Well. Hey! Scene berganti pada Nyonya Psikolog yang menemukan sebuah foto kru kapsul pembeku. Namun dia terkejut saat melihat foto si prajurit sudah disobek. Yang membuat mereka mencurigai si prajurit adalah dalang dari semua kejadian ini. Hey guys. Where is he now? Terlihat si prajurit yang masih mencari sesosok orang yang ia kejar, sampai dia pun memberikan tembakan tanda peringatan kepada orang tersebut. Kemudian, kita diperlihatkan pada teknisi dan krunya yang sedang menginterogasi dan meminta penjelasan saat mereka menanyakan foto miliknya sudah dirobek. Lalu, si prajurit yang tak terima sudah dituduh menjadi dalang dari semua kejadian ini. Ia pun berdebat sambil mendorong dan menodongkan senjata. Dan ia pun menyuruh krunya agar tidak mendekatinya. Seusai perdebatan tadi, kru kapsul pembeku merencanakan untuk menangkap si prajurit. Yang dimana si bewok yang akan memancing si prajurit. Apakah si bewok akan berhasil memancingnya? Electroconvulsive therapy. Hey, please. I'll show you. Where you can prove your innocence. Where are you going? Where's the gun? Dan kita diperlihatkan pada Nyonya Psikolog yang memberikan pertanyaan sendiri di depan rekaman yang ia putar, yang dimana ia menceritakan dari hari pertama sampai hari keempat di kapsul pembeku. Tidak ada tanda-tanda keberadaan penemu dan yang lainnya. Hari kelima di kapsul pembeku, kita diperlihatkan pada Nyonya Psikolog yang menyuruh pada si prajurit tenang dan jangan melakukan hal yang tak baik. Are you okay? Lalu scene berganti pada si bewok yang akan mencipok sang dokter yang sedang sakit. Tiba-tiba, si bewok tidak jadi mencipok sang dokter dikarenakan Nyonya Psikolog datang ke ruangan tersebut. Terjadi erek ngimongna. Kemudian mereka pergi ke ruangan tempat si prajurit disekap. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat si prajurit sudah terlepas dari ikatan yang mereka buat. Dan si teknisi mengancam menggunakan golok sambil menyuruh si prajurit pergi keluar dari kapsul pembeku. Kemudian si prajurit pun pergi keluar sana. If you come down those stairs, I'm gonna cut you.
Seusai si prajurit disuruh keluar, kita diperlihatkan sang dokter yang dimasukkan kembali ke dalam kapsul pembeku agar tetap hidup. Lalu si teknisi sedikit kaget saat dia kehilangan goloknya. Dan mereka pun bertanya-tanya siapa yang mengambil golok tersebut. Kemudian si teknisi menyuruh si bewok dan nyonya psikolog bersama-sama dan jangan kemana-mana. Hari ke-6 di kapsul pembeku, Shin memperlihatkan 3 kru yang tersisa yang dimana nyonya psikolog akan melakukan eksperimen kepada si teknisi. Dikarenakan nyonya psikolog beranggapan jika seseorang menghirup oksigen yang sangat penuh akan membuat orang tersebut mengingat apa yang dia lupakan. Dan kemudian Sure. Yeah, increase the pressure. ya, seusai si teknisi menggunakan oksigen yang sangat banyak, ia pun mulai mengingat sesuatu. Dan tiba-tiba He leaves that chamber. She'll die. si teknisi mengejar nyonya psikolog dan ingin membunuhnya. Lah, kok bisa? Namun, saat nyonya psikolog akan dibunuh oleh si teknisi, tiba-tiba si prajurit menyerang dan memasukkan si teknisi ke dalam kapsul pembeku. Sesudah si teknisi dimasukkan ke dalam kapsul pembeku, si prajurit memberitahu jika udara di luar sana aman dan tidak ada virus sama sekali. Dan tiba-tiba, iya, si bewok menusuk si prajurit menggunakan golok, yang dimana si bewok tidak mau jika orang-orang mengetahui udara di luar sana baik-baik saja. Lah, berarti si bewok nggak bohong kalau gitu mah. Dikarenakan si bewok yang mencintai sang dokter, ia pun rela menipu semua krunya. Kemudian si bewok mengejar dan akan membunuh nyonya psikolog. Beautiful in there. Dan saat nyonya psikolog sedang dikejar, ia pun masuk ke dalam tempat si prajurit yang sekarat. Lalu nyonya psikolog meminta pistol yang si prajurit punya. Kemudian nyonya psikolog berlari mencari pistol dan menodongkannya ke si bewok. You win. Wait! Stop! Stop! Just leave me in peace. Dan si bewok pun dimasukkan ke dalam kapsul pembeku. 100%. Singkat cerita simpuaning kata, kita diperlihatkan nyonya psikolog yang membuka pintu rahasia, yang dimana nyonya psikolog mengingat nomor yang ia masukkan adalah nomor 002, bukan 007. James Bond. Dan kita akan diperlihatkan kepada kapsul pembeku yang mempunyai nomor 000, yang ternyata di dalam kapsul tersebut adalah penemu atau ayah nyonya psikolog sendiri. Kemudian terlihatlah nyonya psikolog bersama ayahnya yang sedang makan malam, yang dimana sang ayah sangat puas dengan karyanya sendiri.
Dan kita diperlihatkan pada nyonya psikolog yang melihat rekaman miliknya sendiri, yang ternyata dari semua kejadian dari hari pertama sampai hari ke-6 di kapsul pembeku, semua itu seperti diprogram. Ya, semacam jurus Izanagi dan Izanami jika melihat anime Naruto, yang dimana gerakan dan ucapan yang mereka lakukan sudah disetting seperti itu. Dari mulai sang dokter sekarat dan si prajurit dituduh menjadi pengkhianat. Don't worry, Dad. He's never supposed to have a gun in this We heard a gunshot. What are we doing to Sam? I'll fix it this time. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada nyonya psikolog yang dimasukkan ke dalam kapsul pembeku oleh ayahnya sendiri. Dan sang ayah menyusun ruangan demi ruangan yang berantakan. Lalu sang ayah pun masuk ke dalam kapsulnya kembali. Dan film pun berakhir dengan nyonya psikolog yang terbangun kembali.